Mengejutkan respon Ahmad Dhani ketika Maya Estianty baru-baru ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada suaminya Irwan Musri dan juga mantan suaminya Ahmad Dhani. Respon Ahmad Dhani tersebut disampaikan tak lama setelah Maya menyampaikan terima kasih kepada dirinya di hadapan publik di panggung hiburan Indonesia. Maya Estianty ketika itu bahkan mengungkapkan alasan dirinya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ahmad Dhani ketika undangan yang hadir menyambutnya dengan riuh rendah. Hal ini mengejutkan karena selama ini hubungan Maya Estianty dengan Ahmad Dhani selalu diwarnai ketegangan pasca rumah tangga mereka dilanda prahara. Lantas, seperti apa respon mengejutkan Ahmad Dhani atas pernyataan tak terduga Maya Estianty tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan putranya Al-Ghazali dan Alisa mendapat penghargaan di suatu ajang penghargaan infotainment. Maya Estianty yang ketika itu hadir menerima piala secara gamblang mengucapkan terima kasih kepada suaminya Irwan Musri dan juga mantan suaminya Ahmad Dhani. Hal ini mengundang riuhan penonton dan tentu saja mengejutkan publik. Lantaran selama ini hubungan Maya Estianty dengan Ahmad Dhani seringkali diwarnai ketegangan dan perseteruan pasca keduanya bercerai. Ketegangan teranyar ketika Ahmad Dhani merasa tersinggung karena di acara resepsi pertama putranya Al-Ghazali dan Alisa Dagise, Maya hanya berterima kasih kepada suaminya Irwan Musri sebagai sponsor utama acara tersebut. Sontak Ahmad Dhani pun uring-uringan hingga memicu polemik di antara mereka. Namun kini, pernyataan terima kasih Maya Estianty yang diungkapkan secara terang-terangan di atas panggung, di hadapan undangan dan juga publik Indonesia, tentu saja tidak diduga. Maya Estianty beralasan bahwa ia mengungkapkan hal itu di muka publik karena menurutnya, kini mereka semua sudah menjadi keluarga. Terima kasih juga buat tentunya suami dan mantan suami. Mengetahui pernyataan Maya Estianty tersebut, Ahmad Dhani yang sebelumnya sempat terlibat ketegangan dengan Maya Estianty siang tadi dalam suatu acara justru menyampaikan respon yang mengejutkan. Ini kan mohon maaf, pada momen unik kemarin pada saat Kak Alisa dan Kak Al dapat penghargaan, kan yang menerima kan sempat Bunda Maya, dan Bunda Maya sempat menyebutkan terima kasih kepada Pade yang bisa dibilang tuh turut dalam menyiapkan pernikahan Kakak Al kemarin, bahkan sampai masuk sebagai wedding of the year. Gimana nih Pade? Kakak Al dan Kak Alisa melihat keduanya bisa dibilang tuh mengumbar kebucinan. Gimana nih Pade? Turut ikut merasakan juga nggak sih Pade kebucinan mereka berdua? Ya, merasakan. Dalam postingan di akun sosial media pribadi Maya Estianty baru-baru ini, tampak Maya ditemani Alisa Dagise menemani Al-Ghazali mengikuti sebuah ajang balap mobil di salah satu sirkuit di sekitar Jakarta. Tampak momen Alisa memeluk Al-Ghazali sebelum balap dimulai, hingga antusiasnya Maya Estianty dari podium menyaksikan putranya memacu mobilnya dengan kencang di area sirkuit. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
Sebelumnya, Maya Estianty sempat merayakan ulang tahun Al-Ghazali pada tanggal 1 September lalu di usianya yang genap 28 tahun. Dari postingan Maya Estianty di akun sosial media pribadinya, tampak dirinya ditemani sang suami Irwan Musri dan istri Al-Ghazali memberikan kejutan kue ulang tahun. Dalam postingan yang juga berisi foto Al-Ghazali, tampak Maya menuliskan doa dan harapan untuk Al-Ghazali dan istrinya Alisa agar lekas dikaruniai momongan. Di tengah hiruk-pikuk dan kericuhan yang melanda negeri ini, hari ini kami tetap bersyukur atas bertambahnya usia putra tercinta Al-Ghazali. Doa kami untuk Al-Ghazali. Jadikan engkau Al-Ghazali selalu dilindungi Allah, tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih, dan mampu membawa kedamaian dimanapun berada. Mampu menjadi imam untuk istri. Cepat dapat momongan dengan Alisa Dagise. Selalu dilimpahi karunia rezeki, kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dijauhkan dari kezaliman, kebodohan, keapesan, dan kasus hukum. Amin. Terima kasih yang sudah dengan tulus mengaminkan. Selamat ulang tahun, Nak. Doa kami selalu menyertaimu. Dan tetap doa untuk Indonesia. Jadikan negara kami Indonesia menjadi lebih baik selalu. Amin. Tulis Maya Estianty dalam postingannya di akun sosial media pribadinya. Mengejutkan, respon Ahmad Dhani usai Maya Estianty ucapkan terima kasih kepada dirinya di panggung penghargaan. Lantas, seperti apa pula respon El Rumi, Maya Estianty, Ahmad Dhani, dan Al-Ghazali usai El Rumi memenangkan laga tinju kedua kalinya melawan Jeffrey Nicole? Momen El Rumi 2 kali memenangkan laga tinju melawan Jeffrey Nicole bulan yang lalu, menghadirkan kegembiraan dan rasa syukur tidak hanya bagi El Rumi, tapi juga sang kekasih Siva Haju dan sang bunda Maya Estianty. Ya, kemenangan El Rumi di atas ring di ronde pertama dalam durasi hanya 38 detik, tentu saja di luar dugaan banyak pihak. Namun, di balik kesuksesan El Rumi menekuk Jeffrey Nicole, hanya dalam hitungan detik disambut heboh. Akan tetapi, meski laga hanya berlangsung selama 3 detik, tapi selama itu pula, sang kekasih Siva Haju seolah tersiksa oleh kecemasan. Namun, ketika El Rumi dinyatakan menang oleh wasit dalam tempo yang singkat, semua barisan Maya Estianty dan para menantunya terlihat langsung melompat riang dan gembira. Belum sempat nangis sudah menang. Tanding, pasti deg-degan lah, namanya orang tua ya. Tapi kita sebutnya doa ya. Sebenarnya kayak kalau buat cewek yang sayang sama El, kayaknya mau ngeliat El tinju tentunya agak berat hati ya. Tapi ya udah deh. 2 tahun lalu? Ya beda rasanya. Ya tahun ini lebih nggak ada senyumnya sih, lebih tegang. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sih. Karena kan jadi katanya sempat agak dislok di musim buat saya. Aku nggak pernah nemenin dia latihan karena aku nggak berani. Aku nggak tega. Aku dikirimin video dia latihan aja aku nggak mau. Jadi ya emang sengaja menghindari. Makanya dari tadi juga aku sebelahan sama bunda ngaji, aku gini aja udah nggak berani. Jadi kan Sipa sedikit ke alhamdulillah karena kan tadi doanya adalah pertandingan terakhir. Ya maunya pertandingan terakhir. Jadi ya sudah terakhir ya. Jeffrey jangan ada lagi itu doanya ya.
Tak hanya Maya Estianty yang merasa bangga dengan kemenangan El Rumi dalam laga tinju melawan Jeffrey Nicole untuk kedua kalinya. Ahmad Dhani selaku ayah juga turut merasa senang dan bersyukur dengan kemenangan putra keduanya ini. Pelajaran bagi kita semua bahwa tinju itu ada aturannya. Di dalam tinju profesional itu ada peraturannya, nggak boleh melanggar peraturan. Nah, salah satu peraturannya itu adalah dislokasi, itu berartinya TKO. Jadi kalau sudah dislokasi itu berarti TKO. Jadi nggak ada polemik sebenarnya bagi mereka yang paham peraturan dalam tinju. Gitu. Kalau nggak paham peraturan tinju ya kesel kok diberhentiin. Tapi saya bilang tadi sama wasitnya, you save Jeffrey Nicole, saya bilang, kamu menyelamatkan Jeffrey Nicole. Karena kan harusnya kan 10 pukulan baru dibilang TKO kan. Itu baru 8 udah stop. Tapi kalau misalnya sampai 10 ya bisa nggak bangun Jeffrey-nya. Ya puas kalau dilihat dari slow motion kan kelihatan banget pukulannya El kenceng banget. Kenceng banget, saya jadi ingat sama Holyfield. El seperti Holyfield malam ini. Sementara itu, El Rumi mengaku bersyukur dengan kemenangan yang diraihnya dalam laga tinju kedua kalinya melawan Jeffrey Nicole. Menurut El Rumi, akan berbahaya jika pertandingan tidak cepat dihentikan oleh wasit. Di sisi lain, kakak El Rumi, yaitu Al Ghazali, juga mengaku merasa bangga dengan kemenangan yang diraih oleh sang adik tercinta dalam laga boxing profesional di atas ring tinju. Al Ghazali mengaku yakin kalau El Rumi yang menang melawan Jeffrey. Rupanya, Al punya pengalaman masa kecil dengan El, di mana sejak kecil memang El Rumi yang paling terkenal suka bertarung di antara 3 bersaudara Al, El, dan Dul. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar dan tentu semuanya itu karena Allah. Dan alhamdulillah ternyata tadi katanya dia mau bikin gue tidur di ronde 1, ronde 2, taunya dia yang hampir tidur di ronde 1. Tapi that's the game. Ya menurutku kalau nggak di stop akan jatuh ya. Justru malah bagus wasitnya memberhentikan. Kalau kalian mungkin nonton langsung, dia memang dislok kok, udah nggak bisa dislok kan artinya nggak bisa ngangkat tangan. Kalau didiemin sama wasit ya makin habis sih menurutku ya. Menurutku malah keputusan wasit ya tepat aja. Mungkin aku kagetnya karena di stopin juga ya, karena ya aku ngeliat dia juga udah dislok juga sih, makanya aku tiba-tiba langsung pas aku ngeliat dia megang tangan langsung ku hajar kanan kiri dan taunya TKO, ya itu keputusan wasit. Toh wasitnya juga dari WBA kan, wasit internasional, jadi saya nggak bisa ya saya percaya sama wasitnya aja gitu. Jujur nggak sesuai harapanku, awalnya aku kira bakal panjang, taunya pendek. Sangat kuat, dan aku emang dari dulu nggak pernah meragukan El, karena emang El tuh dari dulu emang suka berantem, jadi nggak kaget gitu. Hari ini menang tuh nggak kaget aja sih. Ada luka nggak sih tadi El? Ya, baru 38 detik. Ya si Diva dia udah sampai asam lambung, bla. Cuman ya ini semua berkat dedikasinya El dan berkat doa keluarga semua. Mengejutkan, tanggapan El Rumi dan Al Ghazali atas kemenangan El Rumi dalam laga tinju kedua kalinya melawan Jeffrey Nicole. Lantas, seperti apa pula tanggapan dan pengakuan Denny Sumargo atas kemenangan El Rumi dalam laga boxing melawan Jeffrey Nicole sebulan lalu? Dua kali kemenangan putra Ahmad Dhani dan Maya Estianty yaitu El Rumi dalam 2 laga tinju dengan Jeffrey Nicole sebelumnya mendapat tanggapan dari Denny Sumargo. Di mata Denny Sumargo yang juga mantan atlet, ia menilai keduanya merupakan petarung yang baik. Namun, kemenangan di pihak El Rumi lantaran menurutnya El Rumi memang lebih siap. Pernyataan itu diungkapkan Denny Sumargo lantaran ia mendapat kesempatan sparring dengan kedua petinju tersebut sebelum naik ring. Dalam pengamatan Denny Sumargo,
El Rumi menang selain karena lebih siap, juga memiliki kelebihan dalam hal jangkauan, fisik, dan juga teknik. Dan Jeffrey Nicole yang 2 kalah dalam pertarungan dengan El Rumi, dinilainya akan membuat Jeffrey lebih terpukul. Karena itulah usai pertarungan, Densu menemui Jeffrey Nicole di atas ring untuk memberikan dukungan agar ia tidak lebih terpuruk. Ya memang anti klimaks lah, karena kan kita pasti nungguin pertandingan lebih panjang. Tadi memang ada sedikit problem di bahunya si Jeffrey, tapi wasit memang sangat cepat banget tadi mutusin untuk langsung stop the game. Sebenarnya sih kalau menurut banyak orang yang mendengar keinginan mereka, sebenarnya gamenya tetap dilanjutin, karena harusnya wasit jangan langsung stop dulu, dia hitung dulu gitu loh. Tapi ya apa yang boleh dikata, namanya pertandingan ya sudah, kalau udah selesai di announce ya the king is El Rumi. Karena sebenarnya kan dua-duanya good fighter, good person, punya fans, dan pasti kita pengen ngelihat siapapun yang kalah pertandingannya benar-benar good fight kan. Tapi kan kalau cuma 38 detik tadi kan kesannya kan kayak just too fast to be good aja gitu. Tapi ya memang kemenangannya buat El aja. Mungkin El lebih prepare dan malam ini yang punya El aja. Pasti ngedown lah bro. Namanya ya, udah persiapan lama dan udah pernah kalah di game pertama, ini game kedua pasti harapannya juga tinggi ya. Semua bukan hanya Jeffrey, pasti Jeffrey juga pasti harapannya tinggi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.